Salam saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada kesempatan kali ini kita kembali dihebohkan dengan Murtadin Indonesia. Seorang Murtadin yang dari latar belakang fanatik percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini sesuatu perubahan, ini sesuatu hal yang menakjubkan. Seperti apa kesaksian dari Murtadin ini? Mari kita simak dan mendengarkan bersama berikut ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya harus pakai masker dan seharusnya suara saya jelas ya. Nama saya Samuel, bisa juga dipanggil Sam, bukan nama sebenar, nama baptis ya. Nah, saya bukan berasal dari Indonesia, saya adalah warga negara asing, dilahirkan di salah sebuah negara asing dan dilahirkan dari kepercayaan yang berbeda ya. 2011-2012 itu, nah disinilah mulanya kesaksian saya, bagaimana saya bisa mengenal Yesus, bagaimana saya mula membaca Alkitab. Nah, sebelum saya rindu untuk membacakan satu firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 23 yang berkata, setiap orang yang mau mengikut aku itu harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini ayat ini saya benar-benar ingat ya, sampai dari dah berapa tahun sejak mula mengenal Tuhan Yesus. Nah, bagaimana saya mengetahui Alkitab dan bagaimana saya bisa dibawa ke gereja untuk mula mengenal, untuk mula bisa belajar tentang kekristenannya. Nah, pada tahun 2012 saya ke Indonesia ya, saya ke Indonesia. Nah, saya waktu itu memang bekerja ya, saya ke Indonesia, ke kota Medan. Biasa saya menginap di hotel dan sering kadang ngopi di kayak lounge gitu ya, untuk kalau pilot atau untuk kru penerbangan atau gimana gitu kan. Dan oh maaf ya, saya flashback sedikit. Sebelum saya mengenal seseorang yang menginjil kepada saya ini, yang di Medan tadi, sebenarnya saya udah pernah ya buka Alkitab gitu, tapi saya tidak pernah kayak berpikir ya saya bisa baca Alkitab gitu. Kalau kita menginap di hotel atau gimana kan, sering dalam drawer, sering dalam laci itu pasti ada Holy Bible, pasti ada Alkitab gitu kan. Nah, itu ya. Nah, saya sambung ke tadi yang di Kota Medan. Saya masih ingat saya menginap di hotel ini. Nah, saya lagi coffee time waktu itu ya. Dan didatangi oleh hamba Tuhan ini. Nah, kita ngobrol kayak biasa, Nah, dia bertanya apakah kepercayaan saya, dan kita mulai ngobrol gitu. Nah, dia mulai bercerita ya tentang karena saya tanya, apakah kepercayaan kamu, apakah kita ngomong dalam bahasa Inggris walaupun dia orang Indonesia. Kita ngomong dalam bahasa Inggris, saya tanya apa kepercayaan. Bila dia dengar saya punya soalan, apakah kepercayaan kamu? Dan dia mulai bercerita ya, Ini hamba Tuhan ini saya ingat sampai sekarang ya. Dan saya udah lost contact dengan dia, karena dia memang saya tahu ini seorang hamba Tuhan penginjil yang akan pergi ke mana-mana, menghilang, dan tahu-taunya dia akan membawa jiwa-jiwa baru ya. Nah, itu tadi ya. Nah, dia pegang Alkitab ya waktu itu. Dia beri sama saya. Coba baca gitu kan. Ini simpan aja. Dan saya bilang, oh nggak usah, kalau Holy Bible ada dalam kamar hotel ada. Ya udah nggak apa-apa, dia bilang baca aja, karena di setiap firman Tuhan itu ada diselipkan pengertian atau gimana ya, atau translationnya gitu. Nah, oke, saya terima. Nah, akhirannya saya terima dan saya pulang ke kamar hotel tanpa, memang nggak tahu ya kenapa saya mau baca gitu ya. Saya buka, saya baca. Loh, saya baca perjanjian lama ya. Isinya nggak ada bezanya. Mungkin ada perbezaan sedikit dengan apa yang pernah saya baca di kepercayaan lama saya gitu ya. Nah, oke, that's all. Maksudnya di situ aja. Saya baca sedikit saja di perjanjian lama gitu ya, Old Testament. Nah, saya taruh, oke. Esoknya kita sarapan pagi, saya turun, saya sarapan. Nah, ketemu dia lagi. Kebetulan hari Minggu ya. Nah, dia siap-siap nih. Saya tanya mau kemana nih? Ayo, saya mau ke gereja. Ayo, dia bilang, let's go. Bisa. Nggak perlu apa sih, maksudnya nggak perlu praktis apa yang dibikin, nggak perlu apa.
just go and enjoy the moment, enjoy all the music. Maksudnya enjoy itu kita uh, senangkan hati aja di situ maksudnya kan di gereja itu. Oke, kebetulan saya nggak ada apa-apa ya dan nggak tahu hati saya memang terbuka aja. Ayo ayo let's go gitu kan. Dan kalau ikut kepercayaan lama saya menjejak menjejak kaki ke gereja itu adalah sebagai satu yang benar-benar apa ya dibilang sesuatu yang fatal lah atau gimana ya. Saya pun kalau di kepercayaan yang lama gitu ataupun mungkin bukan kepercayaan tapi kalau dari keturunan atau keluarga saya yang kandung dari negara asal itu saya udah dididik dari kecil ya, ini jangan gini ya dengan yang ini jangan kalau gereja gini gini gitu maksudnya ya. Kita mungkin dididik dari kecil gitu maksudnya. Tapi pada hari itu hamba Tuhan ini mengajak saya nggak ada masalah saya. Oke, jujur aja ya, saya udah travel ke banyak bahagian negara ya, negara yang penuh dengan orang Katolik, Protestan, orang Buddha. Saya nggak pernah ada tergerak hati untuk kayak join gereja atau gimana gitu, nggak pernah ya, karena tujuan saya travel itu memang bekerja ya. Nah, tapi itulah hari-harinya Tuhan buka jalan dan buka pintu hati saya pergi. Nah, something ya, saya sekarang waktu saya ngomong ini aja pun udah kayak merinding ya. Apalagi yang waktu saya di hari pertama di gereja itu, saya benar-benar enjoy ya the environment, momen ketika WL dan Singa menyanyi, kita bertepuk tangan. I mean, oh, this is something like totally different dengan apa yang kepercayaan lama, maksudnya keluarga bilang jangan jangan ikut ini enggak ini sesat atau apa gitu. It's totally different. Ini something yang uh, saya nggak pasti, tapi kayaknya memang Roh Kudus sudah hadir waktu itu ya. Memang Roh Kudus saya udah merasakan. Saya waktu itu saya nggak tahu apa apa artinya Roh Kudus, kenapa. Dan selepas itu saya belajar ya tentang kenapa Kristen ini ada kayak Tuhan ini ada Roh Kudus, ada Bapa kami di surga gitu. Waktu itu saya belum mengerti dan cuman saya ada rasa something yang udah sentuh saya waktu itu ya. Dan hati itu kayak oh bagus, kayak this is something like really fun bagi saya waktu itu something yang menyenangkan ya. Bisa ke gereja, kita bertepuk-tepuk tangan, kita happy. Mungkin waktu itu saya pikir oh ini udah menghilangkan stres ya, karena daripada bekerja kita sering nggak cukup tidur, travel ke sana sini bolak-balik sini kan. Nah, Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Tanggapan saya terhadap murtadin yang percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini ada suatu pekerjaan Roh Kudus atau bisa dikatakan adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam hati manusia. Karena Roh Kudus bekerja mengisafkan, menyadarkan orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, manusia secara pribadi nggak bisa menyadarkan orang itu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nggak bisa. Orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam hati setiap kita manusia. Dan murtadin yang satu ini tadi, dia dulunya enggak mau bergaul dengan orang Kristen, bahkan dia lebih fanatik ya. Dia lebih fanatik dengan orang Kristen sampai-sampai dia pun enggak mau ketika dikasih Alkitab dan tidak mau dibaca. Tapi sesuatu hari itu dia tidur di hotel dan ada seorang pendeta katanya yang memberitakan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Mereka sharing-sharing. Dan apa yang terjadi? Pada hari itu juga dia diberikan Alkitab dan kembali ke kamar di hotel dan dia tergerak hatinya untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Ini sesuatu hal yang baik. Ini sesuatu hal yang menarik menurut saya. Karena kenapa? Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Galatia 1 ayat 11 dan 12. Dikatakan bahwa sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku.
tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, hal apa yang mau kita pelajari dalam ayat ini? Bahwa memang Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa Injil yang aku sampaikan itu bukan dari manusia, bukan Injil dari manusia, tetapi karena Allah sendiri bekerja dalam hati saya dan Roh Kudus sendiri bekerja dalam hati saya melalui Yesus Kristus, di mana Paulus dulu dia menganiaya banyak orang Kristen, tetapi ketika dia pergi ke Damsyik, dia bertemu secara pribadi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia dibutakan selama 3 hari 3 malam. Dan ini sesuatu pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam hati manusia. Banyak orang sekarang ini yang menghina orang Kristen, bahkan yang mengkafir-kafirkan orang Kristen. Oke, tidak apa-apa. Nanti suatu saat Roh Kudus Tuhan sendiri bekerja dan berkarya dalam hati orang-orang yang menghina orang Kristen. Tetapi meskipun banyak orang Kristen yang dihina, tetapi banyak juga orang yang murtad percaya pada Yesus. Sangat-sangat luar biasa. Nah, marilah kita terus untuk hidup berdamai, hidup yang memberikan terang buat orang-orang di sekeliling kita. Memang mengikut Tuhan banyak tantangan, banyak rintangannya. Tetapi iman kita jangan runtuh, jangan goyah. Tetap kita percaya pada Tuhan Yesus. Itu tanggapan dari saya. Semoga video ini memberkati kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye.